Kristus dimanapun saat ini berada. Marilah kita mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Doa masa Advent, puji syukur nomor 86. Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kehadirat-Mu, karena lewat masa penantian ini, Engkau menjanjikan Juru Selamat, yakni Yesus Kristus Putra-Mu. Kedatangannya dinubuatkan oleh para nabi dan dinantikan oleh perawan Maria dengan cinta mesra. Dialah Adam baru yang memulihkan persahabatan kami dengan Dikau. Ia menolong yang lemah dan menyelamatkan yang berdosa. Ia membawa damai sejati bagi kami dan membuat semakin banyak orang mengenal Engkau dan berani melaksanakan kehendak-Mu. Ia datang sebagai manusia biasa untuk melaksanakan rencana-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Pada akhir zaman, Ia datang lagi dengan semarak dan mulia untuk menyatakan kebahagiaan yang kami nantikan. Kami mohon kelimpahan rahmat-Mu, agar hidup di dalam dunia ini kami selalu siap sedia dan penuh harap menantikan kedatangannya yang mulia, agar pada saat Ia datang nanti kami Kau perkenankan ikut berbahagia bersama Dia dan seluruh umat kesayangan-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Doa malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Pujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 324. Mada Bakti 324. Mari kita berdiri. Datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah. 4. Ku pohon Tuhan, datanglah. Ku mohon Tuhan, datanglah. Ku mohon Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Dengarkanlah sabda Tuhan, hai bangsa-bangsa, dan wartakanlah sampai ke batas bumi. Janganlah takut, lihat penebus kita akan datang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita mengawali hari ini. Kita dalam pekan Advent yang kedua dipanggil oleh Tuhan untuk senantiasa menyadari bahwa untuk memperoleh kesempurnaan iman, keraguan menjadi penghambat bagi kita. Ketika kita mulai mempertimbangkan untung ruginya suatu tindakan iman, maka disitulah iman kita mulai goyah. Jangan ada keraguan dalam iman, agar kita pun memperoleh apa yang kita butuhkan dan kita dambakan dari Allah yang Maha Pengasih. Maka mari di hadapannya mengawali hari ini dan persembahkan seluruh diri kita sungguh dengan penuh iman, yakin bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Untuk itu mari kita hening di hadapannya, menghalau dari diri kita keraguan dalam kehidupan ini. Moga-moga dengan belas kasih Tuhan kita semakin menikmati rahmat cinta kasih yang semakin dinyatakan kepada kita, yang kita rindukan dalam setiap kehidupan kita. Kita hening sejenak.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau diutus, Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai perantara kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa sumber kebahagiaan, Engkau telah menguatkan mereka yang lemah dan lumpuh. Berilah dunia ini sukacita dan pengharapan atas kedatangan Putramu Yesus Kristus. Terlebih kami datang di depan-Mu untuk mengawali hari ini. Semoga dengan kekuatan-Mu dan berkat iman yang kami miliki, kami sungguh semakin merasakan kedamaian dan kesejahteraan lewat seluruh pengalaman kehidupan yang Kau percayakan. Karena dalam Dialah yang Kau akan utus kepada kami akan memperoleh kekuatan untuk semakin berserah diri kepada-Mu. Ialah Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorai-sorai. Kemuliaan Libanon, semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kalian. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Aku ingin mendengar
apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Referen, Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Referen, Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Referen, Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Lihatlah Raja kita, Tuhan semesta alam datang. Ia datang membebaskan kita dari belenggu perbudakan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan
pulanglah ke rumah. Ketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seperti dalam kata pembukaan kita dengarkan tadi, Bapak Ibu Saudara terkasih, seringkali yang menghambat sesuatu terjadi dalam kehidupan kita karena kita mengalami keraguan. Lalu iman pun demikian, bahkan terlebih iman. Karena iman itu dilihat dari dua sisi, dalam arti iman bisa hanya dalam penghayatan saja, tetapi akan jauh lebih nyata dalam tindakan konkret. Iman itu perlu dihidupi, dan iman itu adalah semangat hidup. Kalau kita tidak mempunyai keyakinan, maka jangan sekali-kali melangkah, karena iman sangat menentukan. Dalam banyak pengalaman Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita berada dalam keraguan, jangan bertindak dan jangan melakukan sesuatu. Hal itu juga saya kira sangat jelas, baik dalam bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil pada kesempatan ini. Bangsa Israel kembali diingatkan oleh Nabi Yesaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan kamu. Kenapa firman Tuhan itu diteguhkan atau diberikan kepada mereka? Karena mereka telah tidak memiliki kepercayaan lagi kepada raja-raja, kepada penguasa-penguasa yang dianggapnya pada saat itu. Mereka sungguh-sungguh merasakan penderitaan yang luar biasa, terbuang, tidak diperhatikan, pokoknya tidak ada harapan. Lalu Nabi Yesaya menyerukan kepada bangsa Israel, Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan, karena tidak ada lagi yang lain selain itu. Itu mau dan ingin untuk membangkitkan harapan bangsa Israel bahwa janganlah berputus asa, berusahalah terus dan bangunlah. Untuk bisa bangun dari segala keterpurukan kehidupan, maka dibutuhkan pembaharuan hidup. Itulah pertobatan. Hal itu harus diyakini, dan itu dikonkretkan, dinyatakan oleh Yesus. Dia diutus oleh Bapanya untuk menyelamatkan dunia ini, untuk menyelamatkan kita. Lalu diperhadapkan pada situasi di mana pada saat itu bangsa Yahudi atau orang-orang Israel sebagai pilihan Allah lebih mengikuti tatanan aturan adat saja, melakukan kewajiban keagamaan secara formal saja. Mereka diikat dengan aturan-aturan itu, tetapi aturan yang sungguh kaku dan tidak bisa melakukan apa-apa. Maka datanglah Yesus untuk mau membongkar hal itu, untuk memperlihatkan sebenarnya kalau kita melihat apa yang dibuat oleh Yesus, bukan tidak taat kepada adat istiadat orang Yahudi, tetapi justru dia datang untuk membongkarnya. Seperti saja pada hari Sabat kita tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi justru Yesus melakukan pekerjaan berat, yaitu menyembuhkan orang sakit. Dan bagi mereka ini adalah pelanggaran hukum, tetapi justru dengan itulah Yesus mau memperlihatkan bahwa cinta Tuhan jauh lebih kuat daripada hanya ikut aturan formal saja.
Maka kita diajak Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, setelah kita memasuki Minggu Advent yang kedua, untuk semakin membenahi diri kembali dan ingin selalu melihat seluruh pengalaman kehidupan. Kalau ada sesuatu yang sungguh membelenggu kehidupan, mari kesempatan di masa Advent untuk menyadari hal ini dan mohon pengampunannya. Kita datang kepadanya dengan penuh iman, tapi seringkali ada keraguan pada saat ini dan memang itu sungguh disadari sepenuhnya. Mungkin kita terpengaruh dengan banyak pertimbangan-pertimbangan. Masa saya mau mengaku dosa sama pastor yang sama-sama kita adalah manusia biasa. Seringkali ini menjadi hambatan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Tapi yakinlah bahwa seorang imam yang diutus oleh Tuhan selalu dengan komitmen. Tentu pengharapan itu ada bahwa dia diutus untuk mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan. Hanya saja sekali lagi dalam banyak pengalaman-pengalaman kehidupan kita, maka seringkali hal ini terbersih. Maka mari di depannya pada kesempatan ini kita sungguh percayakan kepada Tuhan. Apapun yang kita upayakan, kita percaya bahwa itulah bagian dari iman kita, kepercayaan kita baik kepada Tuhan atau secara khusus kepada Tuhan. Kita coba juga dalam seluruh pengalaman-pengalaman kehidupan kita membangun keyakinan, kepercayaan bagi setiap orang dalam kehidupan ini, tentu dengan kapasitas dan keberadaan masing-masing. Dan lewat itulah kita akan semakin menemukan kekuatan membuka diri kita satu sama lain dan mengarahkannya kepada kemuliaan Tuhan dan datang kepadanya, sehingga akhirnya Tuhan Yesus yang kita nantikan akan mengatakan kepada kita, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu di mana engkau terikat, yaitu bagian dari dosa, dan berjalanlah. Jangan kita tinggal dalam dosa, tetapi mau dan ingin untuk bangkit, mengangkat dosa-dosa kita ke hadapan Yesus, dan Tuhan Yesus akan berikan kekuatan pengampunan kepada kita, asal kita mau dan ingin untuk itu. Kita hening sejenak. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus. Malabakti 232. Ku susun jari di altarmu, doa puji persembahanku. Tuhan penghiburku, ku percaya selalu, ku bawa hatiku bagimu. Lambang cinta bukti baktiku, segala milikku serahkan, suka dan duka ku sertakan. Di dalam kurbanmu yang tiada celah, agar kau kuduskan diriku, semoga pantas jadi putramu. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, perkenankanlah kami semakin mengenal Yesus Kristus penebus kami melalui roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu mengawali hari ini. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.
Tuhan bersamamu. dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami Marilah arahkan, bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkit-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya saudara
dari Pastor Jimmy yang Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga tadi malam, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Percampuran tunai teruskan sambut bimbingan yang sampai membawa kematian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan berikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapuskan. Maka berbahagialah kita yang pada pagi hari ini ikut ambil bagian dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya,
tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami.
Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Datanglah ya Tuhan, kunjungilah kami dengan damai-Mu, agar kami sebulat hati bersukacita di hadapan-Mu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas Ekaristi yang membawa keselamatan bagi kami. Kiranya Engkau mengajar kami di tengah suka duka dunia ini, sambil merindukan harta surgawi. Dan dengan demikian, apa yang kami upayakan setiap saat dalam tugas pekerjaan, membantu kami untuk menghayati dan merasakan kehadiran-Mu. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari bersama seluruh keluarga senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian perayaan Ekaristi kita mengawali hari ini telah selesai. Syukur kepada Kita Allah. pergi, kita diutus. Amin. Mada Bakti 321. 321. Hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, tolonglah aku memusatkan budi padamu, ku dalami citramu Tuhan, namun tawar daya ingatan, hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidup.